Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan materi mata kuliah Bisnis Internasional dengan tema Sistem Moneter Internasional atau SMI, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ra'afin Nabila Marhan, sering dipanggil Nabil, jurusan Administrasi Bisnis, mahasiswi dari Politeknik Saunggal Haji, Purworejo. Langsung saja ya teman-teman, apa saja sih yang kita harus pahami dalam SMI ini? Yang pertama, sistem moneter internasional itu apa sih? Yang kedua, tahapan perkembangan sistem internasional. Yang terakhir, bagaimana cara pembayaran internasional. Sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional merupakan sistem keuangan yang berlaku untuk semua negara di dunia yang membahas tentang pembayaran atau transaksi. Nah, teman-teman, ini juga mempunyai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembayaran internasional, yaitu pembeli atau importir dan penjual atau eksportir terpisah oleh batas negara. Adanya perbedaan mata uang pada masing-masing negara. Komunikasi antar negara dengan teknologi mutakhir begitu cepat. Namun pengangkutan barang terutama yang berbobot berat, tinggi, dan berukuran besar masih menyita waktu. Selanjutnya, tahapan perkembangan SMI. SMI adalah satu perangkat kebijakan, institusi, praktisi, regulasi, mekanisme yang menentukan tingkat di mana mata uang satu ditukarkan dengan mata uang yang lain. Nah, teman-teman, ternyata tahap perkembangan SMI ini dibagi menjadi 4 tahap ya. Pertama, sistem standar emas. Kedua, periode Perang Dunia tahun 1914 sampai 1944. Yang ketiga, Bretton Woods System tahun 1944 sampai 1973. Yang keempat, periode baru tahun 1973 sampai sekarang. 2 hours later. Sistem standar emas. Sistem moneter internasional yang berlaku sampai dengan terjadinya Perang Dunia adalah sistem standar emas. Sistem ini merupakan sistem yang paling lama berlakunya di antara sistem-sistem moneter lainnya. Sistem standar emas dimulai sekitar tahun 1870 hingga 1914. Nah, teman-teman, di bawah sistem moneter internasional ini sifatnya sangat desentralisasi dan berbasis pasar. Sistem emas ini pertama kali muncul di Inggris. Inggris menetapkan nilai pound sterling dengan emas. Berkembangnya industri yang terjadi di Inggris serta perdagangan dunia yang makin berkembang pada abad 19 menambah kepercayaan dunia terhadap emas. Kepercayaan ini diperkuat dengan ditemukannya tambang emas di Amerika dan Afrika Utara. Dengan kejadian-kejadian tersebut, sistem ini merupakan suatu sistem yang dipakai oleh banyak negara semenjak 1970 hingga Perang Dunia Pertama. Periode Perang Dunia tahun 1914 sampai 1944. Perang Dunia Pertama mengakhiri standar emas klasik. Periode antara kedua perang dunia secara umum ditandai oleh kekacauan perdagangan dan keuangan internasional. Terjadinya fluktuasi kurs sejak akhir perang sampai tahun 1925, kecuali di Amerika Serikat yang kembali ke standar emas dalam tahun 1919. Mulai tahun 1925, suatu usaha dilakukan untuk menetapkan kembali standar emas. Akan tetapi, runtuh tahun 1991 pada waktu depresi besar.
Kemudian disusul dengan periode persaingan devaluasi. Ketika negara-negara mencoba untuk mengekspor pengangguran atau kebijakan mengemis tetangga mereka, tarif, kuota, dan pengawasan nilai tukar juga meluas, dengan akibat volume perdagangan dunia berkurang hampir setengahnya. Kecenderungan deflasioner dapat diatasi sepenuhnya suatu negara-negara dipersenjatai kembali untuk Perang Dunia Kedua. Bretton Woods System pada tahun 1944 sampai 1973. Jika kembali mengamati kondisi moneter internasional sebelum hingga pasca Perang Dunia ke-1, di sini terjadi beberapa kali peningkatan perekonomian yang mana selalu menimbulkan penurunan yang mendadak, yang disebut dengan Great Depression. Oleh sebab itu, sebanyak 44 negara berkumpul di desa Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, tepatnya pada 1 sampai 22 Juni 1944. Pertemuan ini dihadiri John Maynard Keynes dari Inggris dan Harry Dexter White dari Amerika Serikat. Akhirnya mengambil putusan untuk membangun sistem Bretton Woods, di mana pendirian International Monetary Fund atau IMF menjadi salah satu pilarnya. Sistem tersebut mendasarkan diri pada sistem nilai tukar tetap terhadap dolar Amerika Serikat, sedangkan dolar Amerika Serikat dikaitkan dengan emas, di mana setiap 1 ons emas atau sekitar 30 gram ditetapkan harganya kira-kira sebesar US dollar 28,35. Nah teman-teman, ini masih dalam tahap perkembangan Bretton Woods System ya. Bretton Woods System ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya antara lain, dalam sistem ini terdapat kesetaraan nilai tukar uang atau fixed currency. Selain itu, sistem ini juga mengkombinasikan kebebasan ekonomi dengan integrasi terhadap ekonomi internasional. Dengan kata lain, nilai mata uangnya juga menjadi lebih stabil. Ekonomi negara-negara yang mengikuti Bretton Woods System berkembang dengan pesat yang berujung pada perbaikan terhadap international finance setelah kehancuran pada saat Perang Dunia Kedua. Kelemahannya adalah bahwa IMF tidak dapat menekan negara yang mengalami surplus untuk meningkatkan nilai mata uang atau melakukan kebijakan moneter yang ekspansif. Akibatnya, sistem Bretton Woods tidak dapat digunakan lagi dan jatuh pada tahun 1971. Nah, sekarang masuk ke tahap terakhir teman-teman, yaitu periode baru tahun 1973 sampai sekarang. Semenjak 1973, SMI merupakan campuran antara kurs tetap dengan kurs berubah-ubah. Mata uang yen, dolar Kanada, franc Prancis, dan Swiss berfluktuasi tergantung dari permintaan dan penawaran. Sering juga penguasa moneter di negara-negara tersebut melakukan campur tangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs yang berlebihan. Caranya, apabila negara mengalami defisit dalam neraca pembayaran, kurs valuta asing cenderung naik. Pembahasan terakhir adalah bagaimana cara pembayaran internasional. Pembayaran ini dibagi 4 ya teman-teman.
Pertama, cash in advance atau prepayment atau advance payment. Kedua, pembayaran kemudian atau rekening terbuka, sering disebut juga open account. Ketiga, pembayaran tunai. Dan terakhir, letter of credit. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya teman-teman. Cash in advance atau prepayment atau advance payment adalah suatu cara pembayaran yang dilakukan pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir sebelum barang dikapalkan. Pembayaran ini dilakukan secara tunai, baik secara keseluruhan atau full payment atau sebagian atau partial payment. Nah, cara pembayaran cash in advance ini ternyata mempunyai beberapa alasan ya teman-teman, yaitu permintaan atas produk melebihi penawaran produk, penjual dan pembeli belum saling mengenal dan kurang saling percaya. Dalam situasi darurat, misalnya peperangan, mata uang negara, importir termasuk mata uang lemah atau soft currency yang berisiko tinggi. Selanjutnya, pembayaran kemudian atau rekening terbuka, sering disebut juga open account. Sistem pembayaran ini adalah kebalikan dari sistem advance payment yang sebelumnya kita bahas tadi ya teman-teman, di mana dalam hal ini yang menanggung risiko adalah eksportir, sedangkan yang mendapat fasilitas kredit atau penangguhan bayaran adalah importir. Sistem pembayaran ini mekanismenya dimulai di mana pihak eksportir mengirim barangnya lebih dahulu sebelum adanya pengiriman apapun dari pihak importir. Nah, teman-teman sekalian, dalam sistem pembayaran ini pihak eksportir memberikan kredit atau seller kredit kepada pihak pembeli atau importir. Setelah barang dikirim, eksportir akan mengirim komersial invoice kepada importir. Nah, komersial invoice ini dicantumkan antara lain tanggal berapa pihak importir harus pembayarannya. Biasanya dicantumkan juga clause yang menyatakan pembayaran mendahului tanggal tersebut diberi diskon atau potongan harga ya teman-teman. Pembayaran tunai. Metode pembayaran secara tunai dapat dipandang sebagai kebalikan dari metode rekening terbuka. Dengan cara pembayaran ini, pembayaran dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang telah dikapalkan oleh eksportir. Ya, di sini teman-teman, cara pembayaran seperti ini mempunyai beberapa kelemahan, antara lain, pertama, untuk pembelian barang tersebut, importir harus menyediakan dana, walaupun barang yang dibelinya belum diterimanya. Yang kedua, dengan cara ini, importir menanggung beberapa macam risiko, yaitu risiko mengenai sesuai tidaknya barang yang akan datang dengan barang yang dipesan, risiko keterlambatan datangnya barang, dan risiko yang timbul dari jujur tidaknya pihak eksportir. Dengan demikian, cara semacam ini tidak banyak dipakai dalam perdagangan internasional. Cara pembayaran semacam ini biasanya disyaratkan oleh eksportir di mana importir belum dikenal oleh eksportir atau di mana eksportir kurang percaya akan kredibilitas importir. Masih semangat ya teman-teman. Ini yang terakhir, letter of credit. Letter of credit adalah setiap perjanjian
yang dibuat suatu bank atau issuing bank untuk memenuhi permintaan dan instruksi seorang nasabah atau aplikan atau bertindak atas namanya sendiri. Nah, di sini letter of credit ini juga mempunyai tujuan ya teman-teman, sebagai jaminan pembayaran kepada eksportir atas barang yang dijualnya. Sedangkan bagi importir memberikan jaminan bahwa banknya atau issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam letter of credit telah dipenuhi.